Saudaraku, ketika bulan Ramadan mulai mendekati akhir, seorang mukmin seharusnya mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Ada rasa haru dan sedih, ada rasa khawatir, bahkan ada rasa takut jika kesempatan yang begitu besar ini berlalu tanpa meninggalkan perubahan dalam dirinya. Ramadan bukan sekedar nama bulan dalam kalender Hijriah, tetapi musim ibadah yang Allah berikan agar manusia memperbaiki hubungan dengannya. Karena itu, para ulama sering menggambarkan Ramadan seperti seorang tamu agung yang datang membawa banyak hadiah. Lalu, suatu saat, ia akan pergi meninggalkan kita. Yang sering kita dapati ketika Ramadan sudah memasuki hari ke-20, justru sholat tarawih mulai maju, terisi hanya beberapa orang saja. Sementara yang tidak hadir, mulai sibuk persiapan menyambut Lebaran, dengan menyibukkan diri membuat kue, berbelanja baju Lebaran, ada yang memperindah rumahnya, ada pula yang kejar tayang mencapai target dagangannya agar tidak malu ketika Lebaran bisa berbagi THR dengan ponakan dan kerabat serta saudara dekat. Dalam salah satu ceramahnya, Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah menggambarkan Ramadan seakan-akan sedang berpamitan. Beliau mengingatkan bahwa bulan ini tidak tinggal lama bersama kita. Ia datang sebentar, lalu pergi selama 11 bulan. Karena itu, seorang mukmin hendaknya memanfaatkan hari-hari Ramadan dengan sebaik mungkin, memperbanyak doa, memperbanyak amal solih, dan berharap agar Allah mempertemukannya kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Para ulama juga menekankan bahwa bertemu dengan Ramadan sendiri merupakan nikmat yang sangat besar. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan bahwa orang yang masih diberi kesempatan hidup hingga bertemu Ramadan dan mampu memanfaatkan bulan itu untuk ibadah, sebenarnya telah mendapatkan karunia besar dari Allah. Banyak manusia yang berharap bisa kembali bertemu Ramadan, namun Allah tidak memberi mereka kesempatan tersebut. Kitab Majalis Ramadan halaman 11. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa setiap malam di bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah pada bulan tersebut. Setiap malam menjadi kesempatan bagi seorang hamba untuk memperbaiki dirinya, memohon ampunan, dan berharap agar termasuk orang yang diselamatkan dari siksa neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ibnu Majah nomor 1642. Syekh Abd Ar-Rahman Al-Sa'di rahimahullah pernah memberikan gambaran yang sangat menyentuh tentang kehidupan dunia. Beliau menjelaskan bahwa seseorang mungkin menahan lapar berjam-jam ketika berpuasa, tetapi hanya dalam beberapa menit ia sudah merasa kenyang ketika berbuka. Dari situ terlihat bahwa kenikmatan dunia sebenarnya sangat singkat. Apa yang terasa panjang ketika dijalani ternyata berlalu dengan cepat. Demikian pula kehidupan manusia di dunia yang pada akhirnya akan terasa sangat singkat ketika dilihat dari akhir perjalanan hidupnya. Kitab Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam. Karena itulah para ulama salaf selalu memandang Ramadan sebagai kesempatan untuk menempa jiwa. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan bahwa jika Ramadan tidak mampu memperbaiki semangat ibadah seseorang, maka dikhawatirkan hatinya sudah terlalu keras. Sebab Ramadan adalah musim ketaatan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jika dalam keadaan seperti itu seseorang tetap lalai dari ibadah, maka ia perlu sangat berhati-hati terhadap keadaan hatinya. Kitab Bahjatu Qulubil Abror. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa meskipun setan dibelenggu di bulan Ramadan, manusia masih banyak yang terjatuh dalam dosa dan kelalaian. Masih banyak kita jumpai di siang hari bulan Ramadan, laki-laki yang sengaja merokok, makan minum, bahkan ada yang sengaja terang-terangan di keramaian, di terminal, stasiun, pasar, bahkan ada yang bersembunyi di salah satu pojok rumahnya supaya tidak mencolok mata umum dirinya tidak berpuasa. Juga kita dapati di suatu pemukiman, jika dihitung dari jumlah penduduk yang ada, hanya 1/4-nya bahkan kurang, yang terbiasa sholat tarawih dan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah terlihat mengikuti sholat tarawih, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Tapi anehnya ketika Lebaran tiba, paling semangat bergembira ria tanpa sedikit pun merasa bersalah dan berdosa karena Ramadan tahun ini tidak pernah mengerjakan amal solih dan ketaatan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan bahwa penyebab maksiat tidak hanya berasal dari setan. Ada juga nafsu manusia sendiri, kebiasaan buruk yang sudah lama dilakukan, serta pengaruh manusia lain yang mengajak kepada keburukan.
Karena itu, Ramadan menjadi waktu yang sangat tepat untuk melatih jiwa agar mampu mengendalikan hawa nafsu. Kitab Al-Mufhim, 5 Ashkola Min Talhish Kitabi Muslim. Wallahul Musta'an.